Welcome back to my channel. Selamat datang di channelnya Uncle Joe. Channel tentang seputar dunia kopi, seputar bisnis kopi khususnya karena gue passionate tentang entrepreneurship ya. Nah ini gue mau sharing aja, mau berbagi dalam gue menyikapi PSBB total ya. Terlepas akan dilakukan ataupun tidak, gue rasa gue perlu share gimana cara gue survive di masa-masa pandemi ini ya. Dan buat teman-teman kedai kopi mungkin jadi satu acuan ya, boleh lah, boleh diikutin, boleh juga enggak, tapi ini gue sharing aja. Semoga teman-teman bisa ambil beberapa poin yang teman-teman bisa lakukan juga. Jadi untuk menyikapi ini ada beberapa poin yang perlu gue sharing ya. Semoga teman-teman bisa relate sama apa yang gue lakukan. Dan gue berhasil melewati pandemi tahap pertama ya. Maksudnya di dunia usaha udah 6 bulan ini, gue coba survive. Sejak bulan pertama terjadi pemberhentian tenaga kerja, dirumahkan, bahkan punya cash flow yang buruk, dan di bulan berikutnya langsung bangkit ya. Langsung bisa berbagi share profit lagi bersama para investor. Nah mungkin teman-teman ini salah satu yang perlu gue sharing buat berbagi buat kalian ya. Satu ya, kalau misalnya seandainya terjadi PSBB total seperti yang dicanangkan oleh Gubernur DKI dan mengajak beberapa kota tetangga ya, penyangga lah. Nah ada beberapa poin yang gue rangkum, ada 10 poin yang bisa gue sharing ya. Pertama adalah set goals secara tertulis ya. Ini yang gue lakukan. Jadi gue bikin goals secara tertulis. Apa goalsnya? Goalsnya omset harian gue mau punya goals berapa. Lalu dalam mencapai goals itu gue akan ngejar secara bertahap. Jadi nggak langsung, misalkan gue pengen dalam satu hari mau 1,5 juta atau 2 juta atau 3 juta atau 10 juta, berapapun angkanya, teman-teman perlu menuliskan sebuah goals. Itu goals hasil ya. Nah setelah menuliskan goalsnya, yang kedua adalah set goals kerjanya. Jadi jangan cuma punya goals hasil tapi nggak punya goals kerja. Artinya begini, kalau misalkan goals hasilnya itu adalah omset 2 juta atau 3 juta, buat teman-teman UKM ya, harus tahu gimana caranya untuk mencapai itu. Jadi itu yang gue lakukan. Gue bikin goals hariannya dulu berapa, lalu di set goals kerjanya. Misalkan contoh, goals kerjanya adalah untuk mencapai penjualan 10 liter kopi susu. Ya gue mesti kerjanya apa nih? Gue tawarin kah? Gue gali lagi si pelanggan-pelanggan loyal gue gali lagi daftar namanya, gue gali lagi nomor teleponnya, WhatsAppnya, ditanya apa kabarnya. Jadi itu goals kerjanya untuk mencapai goals harian gue ya. Jadi sebisa mungkin teman-teman miliki 2 poin ini ya, set goals tertulis dan set goals kerjanya. Jangan cuma goals hasil tapi goals kerja. Nah yang ketiga, kita sekarang ada semuanya di era digital, online ya. Semuanya baik itu brand besar maupun brand kecil, semuanya main di medan yang sama atau air yang sama, laut yang sama, kolam yang sama ya. Jadi ini yang terjadi, kita semuanya ada di medan online, digital. Nah untuk yang poin nomor 3 ini, teman-teman perlu upgrade skillnya secara digital. Nah cara untuk mengupgrade-nya nanti gue kasih link di bawah, teman-teman ikut aja kelas secara online, yaitu digital is fun ya. Jadi ada satu pakar ekonomi atau pakar digital bikin satu permainan, dan di permainan itu dia menyediakan 20 macam video untuk upgrade secara skill secara digitalnya. Jadi gue rasa teman-teman perlu mengupgrade itu. Nah ini ada tips dari gue ya. Yang nomor 3 terkait kita upgrade diri soal digital. Nomor 1,
Rumusnya masih sama, yaitu traffic dikali konversi. Jadi teman-teman harus tahu apa itu traffic, apa itu konversi ya. Secara singkat aja, traffic itu orang yang datang berkunjung ke dalam toko online lu atau Instagram lu ataupun website lu atau yang ngontek lu, itu traffic ya. Konversinya adalah mereka yang jajan atau belanja. Ya banyak, kalau gue sih punya beberapa macam produk ya, baik dari minuman kopi, merchandise, workshop, pelatihan. Itu adalah konversi yang gue harapkan terjadi dalam traffic yang muncul di Instagramnya Uncle Joe. Makanya gue punya link tuh di profilnya Uncle Joe, ada beberapa link pilihan mereka mau ngapain ketemu gue gitu. Lalu yang tips kedua, nah untuk mendatangkan traffic secara organik ataupun gratis, ya traffic itu bisa berbayar ya menggunakan advertising. Instagram banyak banget sekarang teman-teman yang pakai Instagram Ads, Facebook Ads. Tapi gue ada cara yang cukup murah, yaitu gue following, goalsnya following. Jadi followingnya gue banyakin. Siapa yang gue follow? Gue follow adalah Instagramnya kompetitor, karena kan kita di bisnis yang mirip-mirip ya, sama lah produknya sama, yang dijual sama. Jadi bagaimana caranya Instagram gue muncul di notifikasi di followersnya mereka? Ya gue following aja followersnya kompetitor gue. Nangkap ya? Jadi teman-teman, itu cara yang murahnya organiknya. Dan untuk following ini maksimal dalam 1 jam tuh 60 akun. Kalau lewat dari itu lu akan kena ban sama Instagram. Oke, jadi kita cari IG kompetitor kita, masuk ke followersnya, kita followin ya. Nah, coba kalian lakukan itu. Lihat deh di insight yang kalian punya dalam waktu 2-3 hari ke depan. Coba perhatikan apa yang muncul di situ ya. Jadi gua rasa cobain aja, itu yang gua lakukan. Caranya untuk survive di era pandemi ini ya, ini yang gua lakukan ya. Silakan teman-teman boleh diikutin, boleh juga enggak. Lalu yang keempat, tadi nomor 1 set goal harian, set goal hasil ya. Nomor 2 set goals kerjanya. 3 kita upgrade tentang digital online. Lalu yang keempat itu bangun bahwa brand kalian tuh peduli sama kesehatan. Brand kalian peduli sama keselamatan audiens atau keselamatan customer kalian. Bangun brand itu, taruh itu di story. Contohnya yang gue lakukan adalah gue set kontrak sama Ethos untuk penyemprotan hama, pengendalian hama, jaga kebersihan. Lalu gue juga panggil kontrak sama yang sedot membersihkan sofa. Lalu gue melakukan taruh atmosfer air purifier. Lalu gue melakukan menaruh UV ultraviolet gitu ya, untuk sinar, untuk membunuh membasmi bakteri dan virus. Itu yang gue taruh di story ya, menggunakan gun infrared gun buat cek suhu tubuh. Taruh itu sebagai sharing apa yang lo lakukan, tindakan preventif yang lo lakukan. Taruh di Instastory, di Instagram lo. Penggunaan sanitizer, penggunaan cuci tangan, sarung tangan, masker dan lain-lain. Taruh itu di lakukan itu sebagai personal branding yang lo lakukan di Instagram atau di sosial media yang kalian punya. Yaitu nomor 4 ya. Nomor 5, bundling promo produk sama hal-hal yang terkait pandemi ini. Contohnya misalkan free masker kah, atau dapat vitamin kah, apa yang berkaitan sama si saat-saat pandemi ini. Yang gue lakukan adalah masker. Jadi gue cetak masker dengan logo atau brand Uncle Joe. Ketika mereka beli 1 liter, mereka free masker gitu ya. Nomor 6, inovasi produknya ya. Jadi teman-teman perlu melakukan satu branding. Kalian melakukan R&D atau riset produk kalian, taruh itu di sosial media, taruh itu di Instagram, sharing itu sama orang, sharing berbagi resep sama teman-teman atau audiens yang kalian punya. Seperti yang sekarang dilakukan sama Evani Jesslyn juga ya, dengan di personal akunnya. Dia bikin latte gimana, dia sharing itu tutorialnya. Gua rasa itu jadi salah satu cara untuk lu engage sama audiens yang lu punya. Ya itu yang gua lakukan.
Itu gue lakukan itu kenapa? Karena gue sekaligus atau beriringan dengan gue melakukan R&D produk. Misalnya gue tes berbagai macam menu, produk baru, gue cobain raw material baru, dan gue share itu di sosial media. Ya. Oke. Nomor 7. Tadi udah ya, bikin story dalam prosesnya. Jadi ketika kalian proses R&D atau bikin ketika membuat satu produk, ya prosesnya itu taruh di sosial media, mulai menggunakan sarung tangan, masker, cuci tangan, membersihkan botol kaca dengan steamer maupun botol plastik dengan steamer. Kalian taruh itu semuanya di instastory kalian atau di Instagram kalian. Oke, lalu jadwal buka kedai. Nah, teman-teman perlu tahu nomor 8 ya, teman-teman perlu tahu, sampaikan kepada audiens yang kalian punya kapan jadwal buka kedai, jadwal kedai saat pandemi ini, saat lagi situasi seperti ini, jadwalnya seperti apa. Nah, itu sampaikan di sosial media, taruh buka jam berapa, tutup jam berapa, kenapa kalian buka jam sekian, tutup jam sekian. Nah, ceritakan aja itu di sosial media. Oke, nah gue rasa itu aja tips dari gua bagaimana cara survive di masa-masa sulit seperti sekarang. Dan teman-teman mungkin perlu lakukan secara konsisten beberapa poin ini, coba diambil dan diterapkan di model bisnis yang kalian punya. Gue rasa gitu aja sih, itu yang gue lakukan, gimana cara gue untuk survive ya. Jujur tanpa ada effort yang begitu tinggi, yang masif, gue rasa kita semua akan babak belur. Gue lihat banyak teman-teman yang menunggu pandemi selesai, PSBB selesai, banyak nunggu COVID selesai. Jangan pernah menunggu, jangan pernah nunggu keadaan membaik. Lakukan bagian kalian aja, do the best. Bagaimana cara kalian survive, karena pada akhirnya nggak penting kalian menang atau kalah, yang paling penting adalah upaya atau daya juang kalian untuk mencapai kemenangan. Ya, itu yang gue lakukan, bagaimana cara gue survive. Nggak penting gue tumbang, gulung tikar atau apapun, yang paling penting adalah daya juang gue, effort gue untuk gue tidak gulung tikar, untuk gue tidak menerima keadaan seperti ini. Ya, jadi tetap lakukan tindakan preventif, jaga kesehatan, jaga imunitas tubuh kita dengan berolahraga dan lain-lain. Gua rasa ada masanya, badai ini pasti berlalu, selalu ada pelangi sehabis hujan, dan semoga teman-teman semua yang nonton dalam perlindungan Tuhan, dijagai kesehatannya dan diberi kekuatan ya untuk melalui masa-masa sulit seperti ini. Itu aja dari gue, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. Thank you ya yang udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan lo terhadap channel ini.